Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan materi kita ya. Minggu kemarin kita mempelajari mengenai aromatisitas. Bagaimana sebuah senyawa aromatis itu bisa dikatakan syarat-syarat untuk dikatakan sebagai senyawa aromatis kemarin ya. Yang pertama dia harus siklik, kemudian dia bentuknya harus planar ya, sp2, kemudian terkonjugasi dan memenuhi aturan Haskell gitu ya. Elektron P-nya harus sama dengan 4N plus 2, yaitu ya. Itu yang minggu kemarin. Nanti apabila lupa lagi silahkan ditonton lagi videonya, karena ini akan mempengaruhi materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian hari ini kita akan mempelajari bagaimana senyawa aromatik. Nah, kita persempit saja ke benzen, gitu ya, karena ini sangat representatif. Gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya benzen itu kan terdiri dari beberapa ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang terkonjugasi. Nah, tetapi ikatan rangkap pada benzen itu tidak memiliki reaksi yang sama ya seperti yang ada pada alkena biasanya ya. Bisa dikatakan agak berbeda gitu ya. Nah, kalau kita dulu kemarin saya yakin kalian sudah belajar ya mengenai reaksi pada alkena ya, ada reaksi adisi begitu. Apabila sebuah alkena direaksikan dengan HCl itu tanpa katalis, maka akan masuk Cl dan hidrogen gitu ya, karena H+ dan Cl- gitu ya. Maka dia akan teradisi pada ikatan rangkap membentuk ikatan kovalen sigma ya. Begitu juga dengan Cl2, Br2 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi pada benzen apabila kita reaksikan benzen dengan HCl itu tidak bereaksi gitu ya. Tidak bereaksi. Kemudian apabila kita reaksikan benzen dengan Cl2 pun tidak bereaksi, padahal kan memiliki ikatan rangkap gitu ya. Kemudian benzen direaksikan dengan Br pun tidak ada reaksi. Kenapa ya? Kenapa? Karena kemarin ya kita sudah mempelajari bahwa benzen ini sifatnya stabil ya. Stabil karena apa? Karena ada resonansi akibat adanya resonansi dari ikatan pi yang beresonansi ini membuat benzena menjadi lebih stabil, dan apabila bereaksi ini akan mempengaruhi kestabilan. Ya, pada dasarnya bagaimana sih reaksi itu bisa terjadi? Ya, reaksi itu terjadi, perubahan itu terjadi apabila didapatkan molekul yang lebih stabil gitu ya. Apabila molekul menjadi tidak stabil, maka dia cenderung sulit untuk bereaksi. Itu pada dasarnya ya, karena ini akan mempengaruhi kestabilan dari benzenanya, maka dia akan sulit untuk bereaksi, bahkan ini tidak ada reaksi. Itu jadi tidak bisa dikatakan tidak sama gitu ya, antara alkena biasa dengan senyawa aromatis benzen. Oke, nah ini benzena itu merupakan basa lemah dan nukleofil yang kurang baik gitu ya, bukan nukleofil yang baik. Nah, kita bandingkan di sini. Alkena di sini itu adalah basa kuat ya. Apabila kita reaksikan dengan asam, dia akan mudah bereaksi langsung ya, langsung elektronnya diambil ya oleh akan bereaksi dengan elektrofil begitu ya, karena si alkena ini sebuah elektrofil ya, sebuah nukleofil yang kuat ya, basa kuat, dia akan mudah menyerang senyawa-senyawa yang bermuatan positif seperti asam. Tetapi benzena itu
merupakan basa yang lemah, artinya dia cenderung tidak mau bereaksi dengan asam. Karena apa? Nah ini ya, karena apabila benzena ini mendonasikan elektronnya, ya, basa itu kan pendonor elektron, gitu ya. Apabila benzena ini mendonorkan elektronnya, maka itu akan mempengaruhi dari resonansi, ya. Mempengaruhi resonansi artinya apa? Dia akan mempengaruhi kestabilan. Maka ini tidak disukai, ya. Nah, lalu apakah tidak bisa, ya? Maka jawabannya belum tentu tidak bisa. Apapun ya bisa diakali gitu ya. Nah, biasanya untuk membuatnya menjadi elektrofil ya, elektrofil yang cukup kuat, untuk membuatnya menjadi nukleofil yang cukup kuat, maka diperlukan apa? Diperlukan elektrofil ya. Elektrofil yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan H+, ya. Kemudian juga kadang juga diperlukan katalis. Katalisator ini penting ya dalam reaksi terhadap senyawa-senyawa yang cukup stabil seperti benzen, senyawa-senyawa aromatik. Itu. Nah, contoh benzena membutuhkan elektrofil yang lebih kuat dan katalis ya, untuk melakukan reaksi substitusi ya, bukan reaksi adisi ya, tetapi reaksi substitusi. Oke. Nah, reaksi substitusi pada senyawa aromatik ini dikenal di kita sebagai reaksi substitusi elektrofilik aromatik (RC) ya, RC. Ini untuk memudahkan mengingat saja. Nah, benzena bisa direaksikan dengan Cl2 ya, Cl2 ya. Tadi tidak bisa ya kalau tanpa katalis ya. Tetapi apabila menggunakan katalis ya pakai FeCl3, nah maka ini bisa bereaksi gitu ya. Reaksinya tetapi sekali lagi bukan adisi tetapi reaksi substitusi. Berbeda dengan alkena ya, alkena direaksikan dengan Cl2 itu tanpa katalis dia langsung bereaksi ya, karena Cl2 itu Cl plus Cl min langsung bereaksi dengan alkena, reaksinya reaksi adisi ya, menghasilkan hasil produk yang lebih stabil. Nah, sedangkan pada benzen ya diperlukan katalis FeCl3. Nah, bagaimana ya? Nah, ini penjelasannya di sini. Nah, di sini. Semua reaksi pada senyawa aromatis, terutama benzen, itu memerlukan elektrofil yang kuat. Ya, kenapa? Untuk bisa mengambil ya dalam tanda kutip mengambil elektron yang tadinya digunakan untuk beresonansi dari benzena ini diambil untuk berikatan dengan elektrofilnya ya sehingga terbentuk zat intermediate ya, zat intermediate pada benzena ini karena elektronnya diambil untuk berikatan dengan elektrofil maka terbentuklah molekul ion bermuatan positif atau biasanya disebut benzenium ion. Nah, ion benzenium ini bermuatan positif. Nah, seperti ini karena elektron yang di sini yang diambil gitu ya. Maka di sini jadi bermuatan positif. Nah, karena ini tetap berada pada resonansi ya, pada ikatan rangkap yang terkonjugasi, maka ini bisa beresonans molekul ionnya juga ya. Kalau di sini tadi positif, ini kan jadi berikatan dengan elektrofil, berikatan dengan hidrogen, ini jadi positif. Apabila elektronnya berpindah ke arah sana, gitu ya, maka ini elektron, maka di sini jadi positif. Apabila ini pindah ke sini, maka di sini elektron, maka di sini positif.
ya. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi ada 3 buah resonans ya, resonans yang memungkinkan pada benzenium ion. Tinggal kita coba pindahkan ikatan rangkapnya, maka kita akan ketemu muatan positifnya gitu ya. Di sini sudah ditandai positif yang memungkinkan ada di 3 tempat gitu ya. Resonance structure are shown by plus symbol gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nukleofil dari lain ya, X gitu ya, katakan X gitu ya, X mengambil hidrogen dari senyawa aromatis tadi, kemudian ikatannya ya, ikatan antara C dengan hidrogennya, karena hidrogen itu lepas dalam keadaan positif, maka diambil oleh karbon untuk membuat kembali ikatan rangkap, sehingga ion positif di sini atau orbital kosong di sini terisi kembali oleh elektron, sehingga kembali menjadi senyawa benzena yang beresonansi ya, yang sudah tersubstitusi oleh atom E atau tadi yang elektrofil yang kita masukkan ya, plus HX di sini. Hanya dari hidrogen dari benzen. Nah, itu. Nah, ada dua fase ya, dua fase dalam reaksi substitusi elektrofilik aromatik ini. Yang pertama adalah fase di mana elektrofil akan berikatan dengan elektron pada senyawa benzen. Nah, fase ini karena sekali lagi ya saya tekankan bahwa di sini benzen itu ada senyawa yang stabil, elektron P-nya beresonansi, cukup sulit untuk bereaksi dengan elektrofil walaupun diberi elektrofil kuat gitu ya. Maka karena reaksi ini cukup sulit, maka dia akan berjalan cukup lambat dan memerlukan energi yang cukup tinggi. Nah, ini makanya fase pertama ini memerlukan energi aktivasi yang cukup tinggi. Energi aktivasi itu adalah energi yang diperlukan, energi minimal yang diperlukan agar sebuah reaksi bisa terjadi. Nah, ini diperlukan energi yang cukup tinggi untuk dapat membuat sebuah ikatan antara elektrofil dengan ikatan rangkap pada senyawa aromatik. Nah, di sini. Sehingga barulah terbentuk benzenium ya, itu zat intermediate, zat antara ya. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa bisa beresonansi, terdapat 3 titik ya, 3 tempat karbon bermuatan positif yang memungkinkan. Kemudian fase kedua adalah di mana benzena melepaskan hidrogen untuk kembali membuat ikatan rangkap yang terresonansi. Ini karena ini diperlukan ya, karena zat antara ini tidak stabil diperlukan, maka dia berjalan sangat cepat sehingga dia membuat molekul menjadi stabil kembali. Itu ya, pada dasarnya ada 2 tahap, jadi ada tahap cepat dan tahap lambat. Tahap yang lambat itu adalah tahap yang pertama, tahap di mana elektrofil berikatan dengan elektron P pada senyawa aromatis. Kemudian tahap kedua adalah tahap pembentukan kembali ikatan rangkap terkonjugasi pada sistem aromatis. Tuh. Nah, tadi ya halogenasi ya. Halogenasi ini biasanya benzena direaksikan dengan Cl2 tadi ya. Lalu Cl2 itu kan Cl gitu ya. Nah, di mana Cl dan Cl ini adalah
atom golongan 7A ya, yang dimana kedua atom ini simetris ya, simetris artinya memiliki kekuatan penarikan elektron yang sama, memiliki elektronegativitas yang sama, sehingga diperlukan sebuah katalis untuk membuat Cl ini bisa berubah menjadi Cl plus dan Cl min. Nah, di sini digunakanlah katalis yaitu AlCl3. Biasanya memang menggunakan logam, ya, menggunakan logam karena logam itu biasanya bermuatan positif, sehingga memudahkan Cl untuk berikatan. Nah, kemudian seperti ini terjadi ikatan antara Al dengan Cl yang pertama, ya, sehingga memudahkan untuk terbentuknya Cl bermuatan positif. Nah, ion kloronium ini adalah ion positif yang sangat tidak stabil, ya, sangat tidak stabil, artinya dia sangat reaktif. Nah, maka Cl bermuatan positif ini merupakan elektrofil, ya, elektrofil yang sangat kuat, karena dia sangat reaktif. Nah, kemudian barulah dari Cl positif itu mampu menggoda, ya, dalam tanda petik menggoda elektron pada senyawa aromatik yang tadinya sangat stabil, tidak mau bereaksi karena ada Cl bermuatan positif begitu ya. Sangat positif, sangat reaktif. Nah, maka dia mampu menarik elektron. Ikatan rangkap untuk berikatan dengan Cl plus, Cl bermuatan positif, kloronium, ya, maka terbentuklah ion benzenium, ya, ion benzenium, dan kejadian serupa seperti yang tadi sudah saya jelaskan terjadi lagi. Ini fase pertama berjalan lambat, fase kedua berjalan cepat. Tuh ya. Tuh. Pada dasarnya konsepnya untuk semua reaksi substitusi elektrofilik aromatik itu sama. Jadi pada konsepnya adalah yang tahapan yang pertama adalah tentu saja pasti pembuatan elektrofil, ya, elektrofil. Nah, ini elektrofil yang harus sangat kuat, elektrofil kuat. Nah, setelah pembuatan elektrofil, nah, barulah terjadi reaksi fase 1 dan fase 2. Nah, oke, kita lihat coba ya reaksi yang lainnya. Nah, misal kita reaksinya sekarang alkilasi, ya, alkilasi itu biasanya menggunakan alkil halogen, alkil halida, RCl katakan begitu ya. R-nya ini bisa alkil, ya, alkilnya bisa macam-macam ya, bisa CH3, CH3, CH2, bisa propil, bisa butil gitu ya. Bisa amil ya, bebas ya. Nah, RCl ini ya kemudian menggunakan katalis, tetap ya, katalis ini diperlukan untuk membuat sebuah elektrofil yang sangat kuat, seperti halnya tadi Al berikatan dengan Cl sehingga CH3 ini bisa bermuatan positif. Nah, ini sebuah karbokation, ya, karbokation terbentuk, karbon ion terbentuk, ini sebuah elektrofil. Nah, ini reaksi tahap pertamanya tadi ya, yang saya sudah bilang. Elektrofil yang sudah terbentuk, maka jalan ceritanya sama berikutnya. Jalan ceritanya yaitu elektron mengambil CH3 positif, ya, karbokation itu. Ini reaksi fase 1. Fase 1 ini fase 2. Ingat, fase 1 itu lambat, fase 2 itu cepat. Nah, maka terbentuk seperti ini ya. Kemudian ini contoh yang lainnya ya. Ini misal pakai propil ya, propil klorida pakai AlCl3, maka yang terbentuk ingat ya, yang C yang bermuatan positif adalah C yang berikatan dengan Cl. Nah, seperti ini. Maka di sini karena yang berikatan ada CH2 di ujung, maka
CH2 di ujung inilah yang akan bermuatan positif. Nah, CH2 yang bermuatan positif ini bisa membuat karbokation rearrangement, ya, rearrangement. Kenapa? Karena karbokation sekunder itu lebih stabil dibandingkan karbokation primer. Ini saya kira sudah pernah dijelaskan oleh Prof. Muhalal, saya yakin ya, mengenai karbokation ini. Dibaca lagi, gitu ya. Rearrangement, sehingga terbentuklah karbokation sekunder. Nah, karbokation sekunder ini berarti C yang ada di tengah, gitu ya, yang bermuatan positif. Maka dia bisa bereaksi, jalan ceritanya bisa bereaksi dengan benzen lagi. Tahap 1 dan tahap 2, maka terbentuklah sebuah senyawa seperti ini. Tuh. Jadi pada dasarnya jangan sampai kita salah menentukan mana yang menjadi elektrofilnya. Ya. Elektrofilnya harus tepat, kan nanti kita bisa membuat reaksi tersebut menjadi lebih mudah. Kemudian lanjut, misal asilasi gitu ya, maka digunakan asil klorida, asil halogen gitu ya. Asil halogen jalan ceritanya sama, berikatan dengan katalis si Cl-nya, si halogennya, kemudian maka ini terbentuk ion ya, membentuk ion. Maka ion asil ya, asilonium ion ya. Kemudian asilonium ion itu yang bermuatan positif ada di karbonilnya. Maka ini karbonil inilah yang akan bereaksi dengan benzen ya, benzen. Maka dia ini fase pertama cepat. Ini fase 2. Fase pertama lambat, fase kedua cepat. Nah, seperti ini. Maka terbentuk asetofenon. Nah, ini yang berbeda mungkin ini ya, karena kalau yang tadi kan katalisnya selalu logam, gitu ya. Kalau untuk nitrasi ya, untuk nitrasi itu digunakan asam nitrat HNO3. Katalisnya asam sulfat H2SO4. Nah, kita tahu bahwa asam nitrat itu pada dasarnya itu H plus NO3 min, gitu ya, NO3 min. Nah, biasanya seperti itu. Nah, tetapi dalam reaksi ini kita harus membuat bagaimana caranya untuk membuat agar N itu bisa bermuatan positif. Nah, caranya yaitu menggunakan katalis sebuah asam. Syaratnya apa? Syaratnya adalah asam yang digunakan harus memiliki nilai keasaman yang lebih asam daripada asam nitrat. Ya, padahal asam nitrat ini asam kuat ya. Maka harus digunakan asam yang lebih kuat yaitu asam sulfat. Agar apa? Nah, agar yang terbentuk adalah asam sulfat ini nanti bisa memprotonisasi si O di sini sehingga terbentuklah NO2+. Intinya bagaimana membuat si asam nitrat itu tidak bersifat asam tetapi menjadi bersifat basa gitu ya. Jadi melepaskan OH-, bukan melepaskan H+. Gitu ya. Nah, maka dia apabila ada asam yang lebih kuat maka dia akan bersifat basa gitu ya. Seperti halnya kita punya binatang yang menurut kita bagus, gitu ya. Kita punya ikan koi yang menurut kita bagus, kita datang ke turnamen tempat ikan koi bertanding, gitu ya. Ternyata kita melihat banyak ikan koi yang jauh lebih bagus sehingga ikan koi punya kita menjadi ikan koi yang jelek. Nah, seperti dasarnya seperti itulah kurang lebih. Asam nitrat itu asam seharusnya ya, tetapi apabila disandingkan dengan asam yang lebih kuat, maka dia akan menjadi asam yang lebih lemah, bahkan bisa disebut sebagai basa konjugasinya, sehingga dia akan melepaskan OH-, bukan lagi melepaskan H+, sehingga terbentuk NO2+. Kemudian setelah terbentuk NO2+, ini nitronium ion ini menjadi elektrofil kuat, maka bisa bereaksi dengan
senyawa aromatik, begitu ya, seperti biasa. Oke, itu ya, saya kira yang lainnya hampir sama ya. Oke, kemudian kuis ya, silakan dijawab, nanti langsung saja dijawab di kolom komentar ya. Kuis yang pertama adalah tentukan hasil reaksi. Hasil reaksi apabila direaksikan benzena dengan BR2 dengan katalis AlBr3 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan hasil reaksi apabila direaksikan ya benzena direaksikan dengan butil klorida. Butil klorida menggunakan AlCl3. Tuh, saja 2 saja ya. Nanti 5 jawaban pertama ya, 5 jawaban pertama dan jawabannya benar, seperti biasanya akan mendapatkan poin tambah. Begitu? Itu untuk minggu ini. Minggu depan kita akan lanjutkan ke reaksi substitusi elektrofilik aromatik yang kedua. Apabila kalian memahami reaksi substitusi elektrofilik yang pertama ini, maka yang kedua akan jauh lebih mudah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.